Assalamualaikum grade 8. How are you today? Okay, as usual, I hope that you all are fine. So for today, we will learn about module 7. In here, mostly we talk about future conditional. Apa sih itu future conditional? Nanti kita bahas. And also, we will learn about giving suggestion, kasih saran, ya, giving advice. Dan juga kita akan belajar tentang adjective. Okay. Before we start the lesson, let's pray now. Pray start now. Amin. Praise and. Okay, next ya. Wait, okay. Ini dia. Nah, express your feeling. Kalau teman-teman ada bukunya, if you have your book with you, so you may open your book at page 66. Apa sih feeling itu? Feeling itu kebanyakan kita pakainya adjective ya. Jadi di keywordsnya di halaman 66, halaman 66, teman-teman bisa baca tuh ada keyword feelings. Ada angry, annoyed. Angry itu marah, annoyed itu mengganggu gitu ya. Anxious itu gelisah, bored, bosen, delighted, seneng, depressed, kayak tertekan, excited, sangat bergairah gitu, sangat senang, furious, nervous, relaxed, sad, scared, upset, worried. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kebanyakan adjektif itu belakangnya ada D-nya. Annoyed, bored, delighted, sama excited, scared. Kalau yang saya takut, I am scared. Kalau scary dipakainya buat apa? Scary kalau subjeknya benda. Contoh, I am bored, saya bosen. Tapi kalau mau bilang buku ini ngebosenin deh, atau filmnya ngebosenin deh, nggak bagus filmnya, kita bilangnya the movie is boring. Ya, bukan the movie is bored, tapi the movie is boring. Itu bedanya antara ing sama ed. Yang pakai ed itu untuk orang, yang pakai ing itu untuk benda. Ngerti ya? Oke, next. Nah, di sini teman-teman belajar yang namanya kasih advice, giving advice. Oke. Teman-teman bisa baca di halaman 66, itu ada problemnya yang nomor 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini nih, ini problem semua. Nah, aku punya problem ini. I really like a girl at school, but I'm scared to ask her to be my friend. I know that when I ask her, she will turn me down. What should I do? Aku suka sama salah satu temanku di sekolah, tapi saya takut untuk bilang sama dia mau nggak jadi teman aku. Ya, aku taunya ketika saya ngomong sama dia, and she will turn me down. Dia akan mengecewakan aku. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi kan dia nanya nih, what should I do? Saya harus gimana? Nah, ini jawabannya. Ya, jadi teman-teman bisa pilih nih. Yang nomor 1 tuh jawabannya yang mana? Pasangannya yang A, yang B, yang C, atau yang D. Di sini teman-teman belajar untuk memberikan advice, untuk memberikan saran dari masalah-masalah 1, 2, 3, 4. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Next. Nah, di sini yang tadi Miss Sulis bilang ada future conditional. Future conditional itu apa sih? Kita pakainya will. Ada if sama when, sama kita pakai will. Ini contohnya. When sama if. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah when sama if tidak boleh ada kata-kata yang lain kecuali kata dasar. Feel, turn, gitu ya. Wear, jadi nggak bisa if I wearing, nggak bisa. If I wear. Nggak bisa yang when you feeling, nggak boleh. When you feel. If she turning, nggak ada. If she turns. Kenapa turns di sini? Karena depannya she.
He, she, it, verbnya verb 1, verb 1 tambahin s atau is, ya kan? If they, kalau they pakainya turn. If they turn you down. Oke. Jadi ingat ya, setelah when sama if atau unless nggak boleh ada kata yang pakai ing, harus kata dasar. Unless you talk, nggak bisa ada you talking, nggak bisa ada past tense you talk, nggak bisa ya. Next. Nah, ini dia future conditional. Rumusnya ini, if atau when pakainya simple present. Ingat simple present. Simple present adalah tergantung subjek. Kalau subjeknya he, she, it, berarti verbnya ditambahin s atau es. Baru setelah itu pakai simple future. Simple future itu pakai will. Ya. Kalau simple future-nya di depan, terus ada if atau when atau ada unless, di belakangnya simple present. Jadi ingat setelah if atau when kita pakainya simple present. Oke. Notice that there is no future in the if or when clause. Perhatikan tidak ada future, tidak ada will setelah if atau when. Oke. Ini rumusnya. Kalau di sini bingung, kita lihat selanjutnya. The future real conditional describes what you think you will do in a specific situation in the future. Kita pakai future conditional kalau mau menyatakan apa yang akan kita lakukan di satu waktu tertentu di masa yang akan datang. Masa yang akan datang bukan berarti 1 bulan kemudian, seminggu kemudian, bukan. Tapi 1 menit ke depan itu juga udah termasuk yang akan datang, future. Oke. It is different from other real conditional forms because unlike the present or the past, you don't know what will happen in the future. Jadi kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Although this form is called real, you are usually imagining or guessing about the future. Meskipun namanya real conditional, tapi kita membayangkan atau menduga-duga atau menebak-nebak apa nih yang akan terjadi gitu ya. Oke, next. Nah, ini contohnya. If I go to my friend's house for dinner, ingat after if tidak boleh ada kata ing atau ed. Makanya if I go. If I go to my friend's house for dinner tonight, I will take a bottle. Will-nya di sini namanya future conditional. Oke. I will take a bottle of wine or some flowers. Artinya, I'm still not sure. Saya masih nggak yakin saya pergi ke rumah teman saya atau enggak. Kan kata-katanya if. Kalau saya pergi ke rumah teman saya untuk makan malam ini, saya akan bawa wine atau bawa bunga. Udah pasti belum akan pasti datang? Belum tentu. Makanya di sini pernyataannya I'm still not sure. Yang kedua, when I have a day off from work, I'm going to go to the beach. Oke. When I have a day off, udah dapat libur belum? Belum. Udah pasti dapat libur belum? Belum pasti juga. Makanya di sini artinya I have to wait. Saya harus nunggu sampai saya punya hari libur, baru saya akan pergi ke pantai. Jelas ya? If the weather is nice, she's going to walk to work. If, kalau cuacanya bagus, nggak hujan, she is going to walk to work. Dia akan jalan kaki ke kantor. Kalau cuacanya bagus, ya kan? Berarti kan tergantung dengan cuaca. Makanya artinya di sini it depends on the weather. Nih. It depends on the weather. Jadi ingat, ini hanya pengandaian aja.
ya. Makanya namanya future conditional. Kondisi, ada kondisinya. Kalau terjadi, oke, kalau nggak terjadi ya udah gitu. Next. Oke. Nanti kita akan coba bahas praktisnya ya. Teman-teman bisa lihat di bukunya teman-teman. Halaman 67. Ini juga. Nah, di sini perbedaannya antara make atau do. Make itu membuat, do itu melakukan. Beda ya. Oke, kita coba bahas ya. Jadi kalau misalnya make atau do itu gimana ya? Do itu melakukan sebuah pekerjaan. Kalau make itu sama-sama membuat artinya, sama-sama melakukan artinya. Tapi kalau make itu lebih ke membuat. Ya, nanti kita coba bahas exercise-nya. Next. Oops, sorry. Nah, ini juga nanti kita akan coba bahas make atau do. When I get home from school. Oh, Miss Rose mau bahas yang ini. Teman-teman hati-hati sama make sama do, karena ini bisa berubah. Make-nya bisa jadi past tense, made. Ya. Atau bisa juga jadi future, making. Do-nya juga gitu, bisa jadi did, bisa juga jadi doing. Ya, nanti kita bisa lihat di latihan yang ini. Next. Ini namanya making suggestion. Kalau tadi giving suggestion, giving advice. Kalau yang tadi memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan way out, jalan keluar. Nah, yang ini making suggestion, membuat keputusan, membuat saran. What about, kalau tadi bedanya gini. Making suggestion. Nah, kalau yang tadi ada orang yang nanya ke kita, what should I do? Should I tell people? Terus, what can I do? What should I do? Kalau yang ini adalah orangnya nanya ke kita, ya kan? Aku harus gimana nih? Saya harus gimana nih? Saya harus bilang ya ke mereka, ya kan? Namanya, kalau kita kasih nasihat berarti artinya kita memberikan advice, giving suggestion. Nah, kalau yang ini kita kita membuat advice, kita membuat pilihan. Kalau yang tadi kita memberikan sarannya sudah pasti. What should I do? Oh, kamu harusnya begini, begini, begini. Kalau ini kita masih mau menanyakan, kita masih making suggestion. Jadi kita juga masih mau tanya ke orang gitu kan. Bisa nggak kayak begini? Ya, atau harus begini ya? Jadi kita pakainya what about. Gimana kalau pakai kepunyaan kamu, Sam? Kita masih nanya kan? Ya, why don't you get in the water? Kenapa kamu nggak masuk aja ke dalam air berenang? We could call the boat center. Kayaknya kita bisa itu deh, telepon boat center. Shall we do that? Kita bisa melakukan itu. Nah, di sini bedanya sama yang tadi. Yang tadi adalah kita memberikan suatu saran, advice, suggestion yang sudah pasti. Kalau yang ini justru kita yang menanyakan sarannya. Oke, ini sepertinya sudah ada praktis lagi. Jadi nanti kita coba bahas praktisnya. Ya, sebentar. Kita bahas lagi nanti ya. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Jadi yang tadi itu Miss Uli sudah bilang, ingat setelah if atau when tidak boleh ada bentuk future yang pakai will ya, dan tidak boleh juga ada ing atau bentuk past tense. Oke. Nah, sekarang kita lihat. I don't know what I
Kita lihat lagi sebelahnya. If she. Oh, berarti abis if kita pakainya present. Berarti di depannya ini kita pakainya yang mana? Yang future atau pakai yang present? Pakai yang future. Jadi I will do if she. Ingat, setelah if atau setelah when kita pakainya present tense ya. Jadi she ini ada not. Nah, present tense kalau subjeknya she, kalau negatif jadi pakainya apa? Ingat, do atau does. Kan itu kan kalau present tense. Jadi if she does not want. Ya. Nomor 2. I got a fine because I didn't have a bus ticket. My mom kill me when she. Ingat, when-nya di belakang. Berarti yang di depan tadi pakai apa? Future atau present? Ya, pakainya future ya. My mom will kill me when she. Kalau present, semua verbnya ditambahin s atau is. Kalau subjeknya he, she, it. Ingat, cuma subjeknya he, she, it aja, verbnya yang berubah. Nah, sekarang ini ada kata-kata when she. Berarti find-nya harus berubah. Find-nya jadi apa? When she finds out. Ya, about it. Oke. Nomor 3. If I give you my phone you look after it. Ingat, if-nya di depan, berarti harus pakai present. Ya, jadi give-nya berubah jadi apa? I give. Ingat, present tergantung subjek. Cuma subjeknya he, she, it aja yang berubah pakai is atau s verbnya. Oke. Give you my phone. Nah, habis itu berarti future kan? Masukin aja will. Will you look after it? Oke. Nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5 teman-teman bisa mengerjakannya sendiri ya. Next. Nah, ini yang tadi udah Miss Sulis bilang, do sama make, bedanya adalah make itu membuat, do itu melakukan. Oke. Sekarang kalau shopping. Shopping kita membuat shopping atau kita melakukan shopping? Kita melakukan shopping. Jadi isinya do the shopping. Nomor 2, cup of tea. Kita bikin teh atau kita melakukan teh? Kita bikin teh. Jadi we make cup of tea. Nomor 3. Ini lama-lama naik-naik ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, suggestion. Kalau suggestion, kita membuat suggestion atau kita melakukan suggestion? Do atau make? Kerjakan sendiri ya. Salah deh. Sebentar ya. Nomor 3, kerjakan sendiri. Nomor 4, money. Kalau money, kita melakukan uang atau kita membuat uang? Jawab sendiri. Nomor 5, mistake, kesalahan. Kita melakukan kesalahan atau kita membuat kesalahan? Nah, ini ada 2 ya. Kita bisa 2 pakainya. Bisa do a mistake atau make a mistake. Tapi mau nggak sih kita melakukan kesalahan? Nggak mau kan? Kesalahan itu bukan dilakukan, tapi tidak sengaja kita salah. Jadi sebenarnya do a mistake atau make a mistake?
melakukan kesalahan atau membuat kesalahan. Kalau do kan membuat, kalau make kan kalau make itu kan membuat, kalau do itu kan melakukan. Kita mau nggak melakukan kesalahan? Of course not, right? Jadi sebenarnya isinya apa? Do atau make? Jawab sendiri. Atletik itu olahraga, salah satu cabang olahraga. Nah, kalau atletik ini kita do atletik atau kita make atletik? Kita melakukan atletik atau kita membuat atletik? Good, kita do atletik, ya. Nomor 7. Puzzle. Kita membuat puzzle atau kita melakukan puzzle? Kita memecahkan puzzle atau kita membuat puzzle? Kita melakukan puzzle kan? Oke, jadi isinya sendiri ya. Calculation, kita membuat hitung-hitungan atau kita melakukan hitung-hitungan. Oke, you can do it. Sekarang next. Nah, ini. Ups. Kok hilang nomornya? I copy first. Sebentar ya. Nah, nomor 1. Sudah hapus dulu ya. Nomor 1. Ini make atau do? Sama ya. Kalau make itu membuat, kalau do itu melakukan. When I get home from school, my mom ... me a cup of tea. Mama saya melakukan secangkir teh atau membuat secangkir teh? Membuat, ya kan? Jadi my mom makes. Hati-hati, kita lihatnya dari subjeknya. My mom itu cuma satu, makanya kita pakainya makes, pakai s. Ya, di sini kita sudah mulai masuk tenses nih. Jadi teman-teman harus lihat subjeknya. Nomor 2. Then I go to my room and ... my bed. Membuat, merapikan tempat tidur atau melakukan tempat tidur? Kan do melakukan. Kalau make kan membuat kan, membuat tempat tidur, merapikan tempat tidur atau melakukan tempat tidur. Kita berarti membuat, ya kan? Nggak melakukan dong, masa tempat tidur dilakukan? Make my bed itu maksudnya merapikan. Jadi isinya make. Kenapa make? Karena I go. Subjeknya I, makanya pakainya make. Kalau tadi subjeknya my mom. Makanya pakainya makes. Oke, sekarang nomor 3. I don't have time in the morning. After that, I ... my homework. After that, saya membuat PR atau saya mengerjakan PR, melakukan PR. Isi sendiri ya. Nomor 4. My mom ... a fuss when I don't. Jadi fuss itu melakukan atau membuat. Tunggu dulu. Tahu nggak artinya fuss itu apa? Kita cek dulu ya. Fuss itu apa? Jadi jangan sampai salah, nanti isinya jadi yang harusnya make jadinya do gitu kan. Fuss itu artinya kayak ngomel-ngomel gitu loh, kayak bawel. Oke, fussy ya. Jadinya my mom ... a fuss when I don't. Jadi maksudnya gini, kalau aku nggak ngebersihin tempat tidur aku, kalau aku nggak ngerjain PR, biasanya mamaku ngomel-ngomel. Jadi make a fuss atau do a fuss. Isinya makes ya.
Ingat, kenapa mix? Karena subjeknya my mom. Oke. Nomor 5. We get tons of homework at our school and you really have to titik-titik an effort. Kamu harus melakukan effort, melakukan usaha, atau kamu membuat usaha, atau kamu harus mempunyai usaha. Yang mana kira-kira? You do it by yourself. Nomor 6. We get tons of homework at our school and you really have to titik-titik an effort to titik-titik well. Kamu harus melakukan baik atau kamu harus membuat baik. To do well. Oke? Jangan salah ya. Nah, ini yang giving suggestion. Nomor 1. Nah, ini teman-teman harus di match dulu. Look forward. Kita lihat yang word builder dulu ya. Word builder dulu. Nomor 1. Look forward. Look forward to artinya apa? Organize, wait with excitement, arrive, contact, experience, atau reach atau arrive. Organize itu merapikan, teratur. Wait with excitement itu nunggu dengan nggak sabar gitu. Duh, aku udah nggak sabar nih. Arrive itu tiba atau datang. Contact itu masuknya ke kontak ya, maksud apa ya? Kenalan gitu ya. Kalau experience itu pengalaman, reach atau arrive ya datang. Oke. Jadi kalau look forward, yang mana artinya? Yang organize, yang wait with excitement. Oke, look forward artinya itu yang B. Oke. Nomor 2. Get in touch with sama yang mana? Get in touch itu berhubungan, berkomunikasi. Oke. Jadi kira-kira sama yang mana? Nomor 3. Deal with itu apa ya? Setuju gitu loh. Oke nih, bisa nih kita kerjasama ya, gitu. Deal ya. Jadi deal with pakainya organize. Oke. 4. Go through. Pakainya yang mana? Pakainya yang mana? Go through itu melalui. Oke. Jadi kira-kira melalui apa? Melalui organize sudah ya. B-nya juga udah ya. Melalui arrive, kedatangan, melalui berhubungan, kontak, melalui experience, pengalaman, atau melalui tiba. Tiba di, arrive at sama reach at itu tiba di mana gitu. Oke. Nomor 5. Get to. Kira-kira pakai yang mana? Get to. Get to itu artinya sampai ke. Ya, jadi pakai yang mana nih kalau get to? Nomor 6. Turn up. Turn up itu datang, muncul, sampai. Jadi kita pakainya arrive. Oke. Nah, ini yang exercise 4. Sekarang kita yang exercise 5. Oke, yang tadi kita sudah praktis 4-nya ya. Nah, sekarang kita ke praktis 5-nya. Ups. Salah. Oke, praktis 5. Yang bawahnya ya. Nomor 1.
I am really my new sister or brother's birth because we celebrate Akika with everyone in my family. Nih, kita tinggal pilih. Mau yang mana? Yang looking forward, yang get in touch, atau yang mana? Nomor 1 isinya, saya sangat benar-benar Akika saudara saya gitu ya. Saudara kandung saya. Oke, kira-kira yang mana? Look forward, get in touch, deal with. Ya, isinya looking forward to. Kenapa pakai looking? Kenapa pakai ing? Karena di depannya ada I am. Ya. Kalau cuman I doang, dia pakainya look. I look forward. Oke. Jadi hati-hati sama yang ini karena dia akan berubah-berubah sesuai dengan subjeknya. Nomor 2. First, my dad all my relative as soon as the baby is born and officially invites them. Pertama-tama, papa aku yang mana? Look forward, get in touch. Look forward itu menantikan gitu ya. Pertama-tama papa aku menantikan. Yang kedua, get in touch itu pertama papa aku menghubungi. Deal with itu setuju. Go through itu melalui. Get to itu apa tadi? Tiba atau datang. Turn up itu kalau get to itu sampai kemana gitu, datang kemana. Kalau turn up itu tiba, ya, datang, arrive. Kalau turn up, muncul. Kira-kira mana nih? My dad, first my dad all my relative, menghubungi semua keluarga saya gitu kan. Menghubungi yang mana? Isi sendiri ya. Nomor 3, my parents and grandparents all the arrangement. My orang tua saya dan kakek nenek saya melakukan semua pengaturan atau mengatur semuanya. Jadi kira-kira pakai yang mana? Deal with itu tadi artinya apa? Nih, deal with itu artinya organize, mengatur ya. Jadi orang tua saya, kakek nenek saya melakukan apa? All the arrangement. Ya, deal with. Ingat, deal with. Bukannya deals, karena ada my parents sama my grandparents. Nomor 4. I wait for people to I wait for people to. Saya nungguin orang-orang pada datang nih, ya kan? Ingat tadi datang yang mana? Tiba yang mana? Nomor 5. When it the end of the celebration, we all feel free, very tired. Jadi yang mana kira-kira? Ketika udah selesai semuanya, perayaan udah selesai, kita puas, kita senang, dan kita sangat capek. Jadi yang mana kira-kira ya kalau yang udah selesai? Ingat ya, di depannya ada it. Kalau it berarti predikatnya, verbnya harus diganti pakai present. Oke? Teman-teman kerjakan sendiri ya. Oke. Thank you. Grade 8. Hope you all stay healthy, stay happy, and always be grateful. Oke? Assalamualaikum.